sekalian. Apakah kabar hari ini? Baik? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, kalau ada sampah dan hal-hal yang mengganggu kepada pembelajaran kita hari ini, silakan disimpan atau dibuang ke tong sampah. Oke, rapikan kembali tempat duduknya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semuanya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada minggu kemarin ibu telah menyampaikan kita pada hari ini akan mempelajari apa, anak-anak? Betul, tentang kurban. Tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi kurban ini yaitu anak-anak ibu harapkan bisa memahami pengertian kurban, dasar hukum kurban, ketentuan penyembelihan binatang kurban, dan terakhir adab menyembelih binatang. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang kurban. Apa ada yang tahu apa itu kurban? Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qaraba yakrabu kurban kurbanan, yang berarti dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha. Dan setelah 3 hari berikutnya disebut dengan hari tasyrik. Kurban atau udhiyah adalah merupakan jamak dari daniyah, yaitu penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksud dengan kurban ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau Idul Adha, dan 3 hari tasyrik berikutnya yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'nya. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum kurban. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka diperintahkan kita untuk mendirikan sholat dan berkorban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa yang artinya dari Jabir putra Abdullah radhiyallahu, ia berkata, pada tahun perjanjian Hudaybiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembelih kurban seekor unta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. Syair Al-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan 7 orang, sementara berkurban dengan selain domba dan unta seperti domba, kambing, bibiri hanya boleh untuk 1 orang saja. Selanjutnya itu ketentuan penyembelihan binatang. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan adalah
memutuskan sejumlah pembuluh darah dari leher hewan yang terletak di antara dada dan tenggorokan. Pembuluh darah yang dipotong ini biasanya disebut dengan urat leher, yaitu terdiri dari 2 pembuluh darah besar yang terletak di kedua sisi depan leher. Pembuluh yang kedua adalah yang dikenal dengan tenggorokan, yang merupakan saluran pernapasan. Dan pembuluh yang ketiga adalah kerongkongan, yang merupakan saluran makanan dan minuman. Bila ketiga urat ini diputuskan, berarti penyembelihannya telah terlaksanakan secara sempurna. Adapun pelaksanaan penyembelihan hendaknya dilaksanakan menghadap kiblat, yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam penyembelihan, yaitu yang pertama, menyebutkan nama Allah. Imam Syafi'i mengatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengasah pisau. Penyembelih jauh dari hewan yang disembelih. Yang ketiga, menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan yang lainnya yang akan disembelih. Yang keempat, membawa dan membaringkan dengan lembut dan menyenangkan hewan yang akan disembelih. Yang kelima, hendak menggulingkan ke sebelah tusuk kiri agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya. Yang terakhir, kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong. Oke, baiklah anak-anak, ini poin terakhir dari pembahasan tentang materi kurban pada hari ini, yaitu tentang adab penyembelihan hewan. Dalam Islam, terdapat aturan atau adab-adab ketika menyembelih hewan. Yang diantaranya yaitu yang pertama, menyembelih dianjurkan menghadap kiblat dan menghadap hewan sembelihan ke arah kiblat. Yang kedua, dianjurkan untuk menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, menyembunyikan pisau atau golok yang dipakai untuk menyembelih dari hewan. Yang keempat, proses penyembelihan jangan sampai hewan kurban lain melihatnya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu, maka apakah ada anak-anak yang akan bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Oke, silahkan. Cici. Pengertian kurban menurut bahasa. Iya. Ibu akan menjawabnya. Pengertian kurban menurut bahasa itu terdapat pada kata kurban yakrobu kurbanan, yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Apakah ada yang lain yang bertanya seperti Cici? Oke, baiklah. Dengan Ibu menjawab pertanyaan Cici tadi, maka pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Dan untuk tugas minggu besok, pada bukunya silakan bukan halaman nomor 56 dan kerjakan poin yang pertama, ada 5 buah esai. Itu dikerjakan dalam buku latihan. Minggu depan sebelum kita belajar, tugasnya dikumpul ya. Baiklah, silakan.